You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagi. Halo, ini saya manggilnya anak-anak, adik-adik. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, Mr. and Miss ya, Sir and Miss ya, untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini dengan adik-adik sekalian. Kak Alex sih nggak bisa lihat semua ya, karena saya pakai HP terbatas. Tapi boleh nggak Kak Alex tanya gini, siapa yang sudah pernah ikut retret? Tolong kasih reaction. Apa aja reactionnya? Siapa yang sudah pernah ikut retret? Wih, banyak ya. Wow. Ya, itu termasuk juga pergi sama lingkungan. Biasanya nginep bareng begitu ya. Thank you untuk teman-teman yang boleh kasih reaction ya. Nah, hari ini Kak Alex ingin kita lihat sama-sama slide-nya yang ada di depan kalian ya. Yuk kita konsentrasi sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Kita akan masuk dalam retret nanti, dan retretnya udah dipersiapkan di bulan yang pertama tahun depan ya. Nah, tema retret kita nanti adalah Walking with Jesus Daily. Wah, kalau disingkat jadinya apa? WWJD. Oke, jadi apa itu WWJD? Walking with Jesus Daily. Nah, hari ini Kak Alex ingin kasih kita pengantar sedikit ya. Apa sih retret itu? Kenapa sih kita butuh retret? Dan nanti sedikit ada cicipan awal, foretaste untuk apa yang nanti akan kita nikmati di dalam retret. Nanti Sir dan Miss akan menolong kalian bisa lebih paham lagi. Tetapi Kak Alex hari ini ingin memberikan sedikit pemahaman tentang apa sih retret. Mungkin ada yang sudah pernah ikut tadi ya, tetapi juga ada yang belum pernah ikut. Nah, nanti yang ikut juga bisa cerita sama temennya ya. Dulu tuh aku waktu retret begini loh. Nah, tapi sekarang Kak Alex mau kasih pengantar dulu untuk semuanya, supaya kita sama-sama paham apa sih retret itu, mengapa sih kita membutuhkan retret. Oke, ya, silakan next slide, Miss. Nah, apa itu retret? Next. Kalau kalian buka kamus, nah ternyata kata retret itu sudah jadi kata serapan bahasa Indonesia. Jadi ada di kamus kita ya. Memang kalau dari dulunya ini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu sebutannya retreat. Harusnya begitu ya. Mundur kalau lagi ada pasukan lagi menyerang. Biasanya kalau nonton film-film perang yang kolosal, lalu kemudian mereka maju, terus kemudian banyak yang terluka, lalu kemudian dikatakan retreat, retreat, mundur, mundur, begitu ya. Nah, retreat sendiri, nah karena kita bicaranya dalam konteks kerohanian, dan ini jadi serapan dalam bahasa Indonesia, jadinya ya bahasa Indonesia namanya retret gitu ya. Nah, itu artinya mengundurkan diri atau mengasingkan diri dari dunia ramai. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari ketenangan batin, ya, untuk menenangkan pikiran dan juga hal-hal yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, retret ini menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan sebenarnya setiap kita, ya. Next. Nah, coba perhatikan. Jadi, kalau lihat slide berikutnya, dalam konteks rohani, retret ialah kegiatan kita mengundurkan diri ke tempat yang tenang untuk bisa sendirian. Lihat tanda kutip ya. Memang sih ya, sendirian tapi bareng-bareng ya. Di situ kita sama-sama mau masuk dalam satu kondisi di mana kita menjauhi orang banyak. Sebenarnya yang dijauhi itu kebisingan dan kesibukan ya. Sehingga kita punya waktu dengan tenang untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada satu lagi, Miss, tolong next. Menarik diri dari aktivitas rutin sehari-hari. Dan bersyukur teman-teman ya, di sekolah kita selalu ada kesempatan untuk kita juga sama-sama menikmati relasi ini. Khususnya bagi kalian yang kelas
6, ya. Nah, karena itu retret menjadi bagian penting dalam program di sekolah kita, ya. Nah, biasanya, next slide. Biasanya itu kalau retret, wah asik nih. Kita biasanya pergi ke tempat yang namanya retreat center, rumah retret, dan di situ ada ruang tidurnya. Wah, kayak hotel ya. Ada ruang makannya, ada ruang pertemuannya. Nah, biasanya itu yang di bawah ini ruang pertemuannya ya. Nah, sekamar tuh lihat itu ada extra bednya di bawah. Bisa ditarik tuh yang bawah tuh ya. Jadi bisa sekamar 4 orang, bisa sekamar berlima. Ya, kita menikmati kebersamaan juga satu sama lain. Makannya bareng-bareng. Wah, biasanya di tengah alam kita nikmati. Cuma sekarang lagi pandemi. Oh, kalau lagi pandemi, kalau kita nggak usah retret. Nggak begitu juga. Retretnya tetap ada. Tapi memang tidak pergi kemana-mana ya. Jadi retretnya kali ini adalah retret online. Kenapa? Jangan gara-gara nggak bisa ketemu, nggak bisa pergi bareng, kita nggak retret. Ya, karena retret tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ya, karena itu bersyukur ya. Dari pihak sekolah, sermis, udah siapin tuh untuk adik-adikku untuk retret. Ya, retretnya seperti apa? Nah, kali ini kita syukuri masih bisa retret walaupun lewat online. Oke ya. Nah, gimana tuh retret online? Kayak apa sih? Nanti kita lihat sama-sama. Tapi Kak Alex mau cerita dulu ya. Coba next slide, Miss. Kenapa sih kita perlu retret? Coba pikir-pikir, kenapa sih kita perlu retret? Kalau kita bicara retret, teladan siapa yang kita ikuti? Nah, buat kita orang-orang yang percaya, nah tentunya kita mengikuti teladannya Yesus sendiri. Nah, di dalam tulisan-tulisan cerita-cerita di kitab Injil, kalau kalian pelajari, kalian baca, itu banyak kesempatan kalian melihat Yesus menarik diri. Yesus mengundurkan diri. Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Wah, itu yang Yesus lakukan retret ya. Nah, coba kita lihat aja ya. Mungkin nggak sempat baca semua ayatnya, tapi nanti slide-nya kalian bisa lihat ya. Silakan, Miss. Nah, teman-teman, Kak Alex menulis di situ ya. Yesus dan retret. Salah satu teladan kita ketika kita melihat kebisingan hidup, begitu banyak rutinitas dalam hidup, lihat hidup Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan? Ternyata sebelum Yesus memulai pelayanan, nanti baca di Matius 4, dia dikatakan tinggal sendirian di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dan dia berpuasa. Wah, Yesus sebelum melakukan pelayanan yang besar, dia punya waktu berdiam diri. Waktu menarik diri dari semua aktivitas yang normal yang biasa dia lakukan. Nah, kita lihat next lagi ya. Jadi banyak nih ceritanya Yesus. Sebelum Yesus pilih murid-murid, apa yang dituliskan? Lihat Lukas pasal 6. Ditulis bahwa Yesus berdoa semalaman. Jadi bukan berdoa semalaman sambil bobok, sambil tidur ya. Doanya malam, aminnya pagi. Enggak. Semalaman Yesus berdoa, bergumul dengan Bapa untuk murid-murid yang akan dia pilih. Jadi, di dalam kehidupan ada saat-saatnya saya pikir kita harus coba teladan Yesus gitu ya. Dia punya waktu berdoa. Next. Apalagi yang kita lihat? Yesus dan retret. Waktu Yesus rasa sedih. Kalau kalian lihat, satu waktu Yesus dapat kabarkan, wah, Yohanes Pembaptis dibunuh, mati. Dan Yohanes Pembaptis itu kalau kalian tahu kan masih sepupuan sama Yesus ya. Jadi Yesus merasa sedih. Lalu apa yang dia lakukan? Matius 14 mencatat Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Wah, kita kadang-kadang harus punya teladan seperti ini ya. Waktu mengalami pergumulan hidup, mungkin lagi sedih ya, ayo kita coba retret begitu ya. Yuk, lihat lagi, nextnya lagi. Setelah pelayanan yang melelahkan, nggak sempat makan, nggak sempat tidur. Ternyata Yesus memprioritaskan waktu untuk istirahat dan berdoa. Jadi,
Teman-teman, Kak Alex ingin ajak kita lihat ya, bahwa hidup Yesus dekat sekali dengan retret. Nah, next lagi ya, ini udah masuk pelayanan-pelayanannya ya. Next, setelah Yesus melayani sampai larut malam, keesokan paginya ngapain? Dia bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, jadi kalau teman-teman juga belajar tentang retret, biasanya kita di retret itu bangun pagi ya. Jadi kita bangun pagi, kita baca Alkitab sama-sama, begitu ya. Jadi itu bisa jadi teladan yang menarik. Selanjutnya lagi, waktu Yesus naik ke atas gunung, dia dimuliakan. Nah, itu juga waktu yang sedang dia khususkan. Dia manggil 3 murid, mereka naik ke atas gunung. Dan 3 murid itu melihat bagaimana Yesus dimuliakan. Nah, terakhir, waktu Yesus mengalami pergumulan rohani di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan? Dikatakan dia pergi dan dia berdoa kepada Bapaknya. Teman-teman, hidup kita penuh dengan banyak pergumulan. Hidup kita penuh dengan banyak dinamika. Rutinitas kita tuh begitu banyak. Nah, tetapi Tuhan kasih kesempatan kita ret-ret. Pernah nggak di jalan tol, lagi jalan panjang nih jalan tolnya. Terus kemudian next, kalian lihat sign ini. Nah, pernah nggak lihat sign seperti ini? Ini rasanya, wah kalau udah pernah lihat ya, itu ada yang angkat tangan ya. Yes, thank you. Nah, waktu lihat sign seperti ini, kalau apalagi udah jalan tol dan mungkin kebelet pipis. Aduh, begitu lihat rest area. Wow, this is what I need. This is just what we need. Teman-teman, retret itu kayak gini loh. Di tengah-tengah, aduh, hidup itu terus dijalani. Nah, kita ketemu rest area. Yeay, kita istirahat dulu. Kita selesai dari rutinitas, begitu ya. Dan mengapa kita ke rest area? Kenapa? Karena kita mau melanjutkan perjalanan. Jadi jangan berpikir rest area tempat selama-lamanya. Akhirnya udahlah retret teruslah seumur hidup. Nggak gitu juga ya. Ketika kamu ketemu rest area, kamu melipir sebentar. Kamu istirahat sejenak. Kamu melakukan hal-hal yang mungkin karena kamu sibuk nggak sempat dilakukan. Dan sesudah itu tujuannya apa? Seger lagi nih. Biasanya di rest area ada yang capek, bobo dulu. Ada yang ngantuk, beli kopi. Ada yang mau ke toilet, wah ke toilet dulu. Sesudah itu gimana? Habis beli kopi, minum seger, lanjut lagi perjalanan. Jadi Kak Alex melihat retret sebenarnya itu bagian penting dalam kehidupan manusia. Ada satu ungkapan, next. Saya senang kalimat ini, coba renungkan ya. It's the stop that keeps you going. Ya, kurang S di situ ya. It's the stop that keeps you going. Waktu-waktu berhenti itulah yang sebenarnya memastikan kita maju terus. Kalau kamu maju terus, kebelet pipis terusin, ngantuk terusin, mobilnya jalan di jalan tol, bisa kecelakaan tuh. Banyak orang cuman pengennya pokoknya cepet. Ini dunia semua cepet. Tetapi bagi saya melihat rest area, saya pikir this is a good example for us. We need not only to rush our life, but also to take sometimes to rest. Oke? Nah, kita bersyukur teman-teman kita punya kesempatan. Bukan cuma belajar sepanjang semester. Wah, semester depan kita akan punya waktu take rest together. Itu retreat. Itu retret kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi tujuannya, next. Apa tujuan retret? Nah, dari banyak hal ini kita coba simpulkan ya. Pertama, berdiam diri. Supaya lebih peka secara rohani. Biasanya sambil devotion, sambil ngapain. Aduh, ada tugas math. Abis ini, aduh, tugas math. Matematika, aduh, tugas ini. Nah, kali ini kan, ya namanya memang mau retret begitu ya. Jadi ya udah,
Kamu bisa berdiam diri, bisa belajar firman lebih baik. Pagi-pagi waktu devotion kita lebih tenang karena nggak keburu-buru. What next? What next? Habis ini apa gitu ya? Wah, habis ini ada ulangan atau apa? Nggak ada. Kita akan menikmati berdiam diri supaya lebih peka secara rohani. Yang kedua, kita juga bisa berdoa. Banyak orang karena life is very busy, they don't have time to pray. Just to stop and pray. Nah, ini waktu yang bisa kita berikan ya untuk berdoa, untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, nah tentunya ini tanda kutip ya, istirahat. Aduh, ini lagi jenuh banget nih, pelajarannya online semua. Ya udah, kita istirahat bareng-bareng, dari istirahat dari kelelahan fisik, mental, rohani, dan kita nikmati ya waktu-waktu yang indah nanti bersama. Dan next, tentunya ini bukan cuma alone with God, bukan cuma waktu-waktu diam dengan Tuhan, tapi juga nanti kita rindukan ada kesempatan kita share. Kalian punya teman kelas, kalian nanti mungkin punya teman dalam kelompok, dibagi-bagi. Nah, kita bisa share satu sama lain. Apa yang saya dapat? Hari ini saya belajar apa? Nanti kalian ketemu Kak Alex lagi deh, bulan Januari gitu ya, kita belajar sama-sama. Nanti kita share nih, kalau ini kan Kak Alex ngomong terus gitu ya. Kamu pikir, aduh Kak, saya dapat sesuatu, saya mau sharing. Nah, ceritain sama teman-temanmu. Kalian bisa lakukan itu. Dan retret menjadi tempat di mana kita mengatur ulang prioritas. Next slide. Kalau kita sudah tenang, kita bisa lagi set priorities ya. Oh, saya nih main gamenya kebanyakan Kak Alex. Aduh, saya mau set priorities. Tiap pagi pertama cari Tuhan deh, doa. Bukan begitu bangun langsung main game. Begitu bangun langsung drakor atau apalah. Enggak, saya begitu bangun, I want to set again my priorities. Jadi, retreat is a time for us to reset our priorities. Ya, kita set ulang prioritas-prioritas kita. Ya, jadi mengapa kita perlu retret dari teladan Yesus? Kita tuh butuh dalam hidup tuh nggak mesti lari terus, tapi kita butuh tenang, diam, dan dengar Tuhan mau apa buat hidup kita. Tapi sesudah retret ngapain? You move forward. Ya, again you move forward, not just stop there, but move forward. Makanya tema kita apa? Next slide. Nah, we will move forward, walking with Jesus daily, WWJD. Teman-teman coba, ini kan retretnya bukan cuma retretnya Bapak Ibu Guru ya. Nah, pengen ajak kalian, yuk mulai pikir-pikirin tema retret ya. Apa yang kalian bisa buat? Mungkin kalian mau buat desain atau mau buat logo kah apa, silahkan. Tapi kalian mesti tahu dong, temanya apa sih Kak Alex? Ini bukan cuma didesain semua sama Bapak Ibu Guru. Nah, kita baca sama-sama ayat temanya ya. Yuk kita lihat next slide. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tolong semua mic-nya mati dulu, tapi kita bacanya sama-sama ya. Jadi paling nggak Kak Alex lihat mulut kalian gerak ya. Nah, Kak Alex yang baca, kalian ikut semua di rumah ya. Yuk kita baca 1, 2, ya. Kolose 2 dari ayatnya ya. Sebutin alamat ayatnya ya. Ulang. Dari awal ya. 1, 2, ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, temanya luar biasa. Ayo, kalau lihat tema ini apa yang kebayang? Bayangannya apa? Ada kata menerima Yesus. Ada kata hidup tetap di dalam Dia. Nah, itu sebenarnya tuh walk with Jesus daily. Ada lagi kata berakar. Emangnya gue pohon. Tapi itu ya, menarik ya. Berakar. Terus ada lagi kata dibangun. Ada lagi kata bertambah teguh. Lalu kemudian terakhir, hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Kak Alex nggak tahu nih yang muncul di benakmu. Wow, if I will design a logo for this, what will it be? Gitu ya. Tapi Kak Alex mau kita sama-sama pahami ayat ini. Karena kerinduan kita apa? Kak Alex langsung kebayangnya pohon sih ya. Next slide ya.
Waktu cari gambar apa ya? Saya mah kebayangnya pohon. Nah, dan ini adalah kerinduannya apa sih? WWJD ini akan membuat kita semua makin berakar, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan kita seperti tema sekolah ya, we proclaim Christ. Kita mau memproklamasikan Kristus. Jangan cuma senang jadi orang Kristen yang diberkati Tuhan. Asik. Saya cuma mau diberkati Tuhan. Belajar jadi berkat. Makanya kita memproklamasikan Kristus. Siapa Dia yang berkarya di dalam hidup kita? Oke, jadi semoga ada gambaran ya. Kita lagi mau bahas apa sih Kak nanti? Oh itu tuh, Walk with Jesus Daily. Ayatnya mana? Itu yang barusan kita baca. Dan nanti teman-teman bisa prepare for this retreat. Oke? Nah, terakhir ya. Nah, next. Lalu apa dong yang mesti dipersiapkan waktu mengikuti retret? Masa ikut doang gitu? Aduh Kak, nggak kemana-mana. Kalau dulu kan kita udah nyiapin koper-koper kecil, ransel. Wah, udah siapin anak-anak. Kalau Kak Alex retret sama anak-anak SDH tuh, wah udah pada siapin Indomie lah gitu ya. Mie gelas lah gitu ya. Ada mie, cup mie gitu ya. Nah, kali ini apa yang harus disiapkan? Retretnya di rumah. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Apa-apa? Apa yang mau disiapin? Nah, Kak Alex, pop mie ya. Ya oke. Tapi ya jangan sambil sesi nanti Alkitab. Oke, that's good ya. Nah, ini nih. Karena nanti kita akan pakai online, makanya kalau Kak Alex lihat-lihat sih ya, mungkin ini 3 indera yang sangat kita butuhkan ya waktu kita ikut retret. Have a listening ears, have a seeing and watching eyes gitu ya. And also speaking mouth gitu. Ya, sharing. Kenapa? Karena nanti juga kalian ada kesempatan ngomong. Bukan cuma Kak Alex yang ngomong-ngomong. Nanti kita mungkin dibagi di grup-grup. Kita sharing nanti. Jadi, makanya siapin gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang Kak Alex mau ingatkan. Nah, ini siap-siap ya kalau retret nanti. Next. Ini yang terakhir ya, slide saya. Oh, ada satu lagi. Nah, coba lihat. Apa yang disiapin? Wah, kondisi hati dan fisik yang baik. Gimana? Tidur yang cukup. Jangan karena asik, retret, nggak ada pelajaran. Udah malamnya main game sampai subuh. Pagi-pagi waktu bangun gitu, semua matiin cam, ngantuk-ngantuk. Kak Alex ngomong sendiri sama tembok. Nggak ya? Nanti semua harus tidur yang cukup. Kita mau ketemu Tuhan. Kita mau sama-sama belajar. Makan yang sehat. Ya, pop mie sekali aja gitu ya. Tapi yang lain makan yang sehat. Jangan ngemil mulu ya. Nanti banyak anak remaja umur-umur kalian waktu lagi online begini makin gendut loh. Kenapa? Karena nggak gerak, makan mulu. Kalau perlu, biasakan olahraga ya. Jadi PI-nya jalan gitu di rumah ya, sendiri gitu ya. Nah, jadi kondisi siapin yang baik. Lalu yang kedua, ya fasilitas pendukung yang baik. Namanya juga retret, Alkitab. Tadi udah ada yang teriak, Alkitab sir ya. Kalau perlu alat tulis, karena kan kadang-kadang nggak gampang juga ya. Kecuali kalian mungkin dua, satu pakai laptop, satu apa. Tapi kalau mau pakai alat tulis, wah tadi Kak Alex bagus nih ayatnya, catet gitu ya. Wah bagus nih kutipannya, nanti saya nanti bisa tulis ulang gitu ya. Mungkin kan nanti ada report yang kalian harus buat, jadi siapin alat tulis. Kalau HP, laptop, siapin tuh ya. Jangan habis main game tinggal 2% begitu. Baru mulai online, terus waktu mulai lupa charger di mana. Ayo siapin. Ya, HP, laptop, chargernya di mana. Iya ya, nanti jangan sampai mati gitu ya. Nah, lalu sinyalmu seperti apa, wifi di rumah bagaimana gitu ya. Nanti siapin lah ya, dan lain-lain lah. Dan kalian yang paling tahu kan udah sering belajar online ya. Nah, tapi ini Kak Alex ingetin lagi, karena kita mau retret sama-sama. Kalau butuh minum juga siapin ya. Kak Alex kalau pelayanannya udah ada nih minum 1 botol nih. Karena saya pikir kan nggak mungkin sambil saya lari ke sana ke sini ya. Saya siapin minum deket saya. Jadi kalau butuh minum, ya udah saya bisa minum gitu ya. Nah, lalu tempat yang kondusif. Tentunya cari tempat yang tenang. Dan jangan sambil melakukan hal yang lain. Orang lagi retret, dia mabar sama temennya. Ya ampun. Nanti Tuhan ikutan mabar lagi ya. Tuhan matiin semua gamenya. Ya, kita sama-sama dong gitu ya.
Kita lagi retret bareng. Jadi jangan mabar, jangan sambil melakukan hal yang lain. Cari tempat yang kondusif. Bilang sama papa mama, ini lagi retret, tolong jangan diganggu. Wah, kadang-kadang orang tua juga mikir, anak gue di rumah nih, nggak kemana-mana. Tolong dong, ada paket datang, ambilin. Bilangin, papa mama, ini lagi retret. Ya, cari tempat yang kondusif, yang tenang. Jangan sambil melakukan hal yang lain. Nah, kiranya persiapan kita ya buat nanti retret akan teman-teman siapin. Kak Alex juga akan siapin gitu ya. Bapak Ibu guru juga akan siapin nih. Kita mau pikirin retretnya kayak apa supaya adik-adik, anak-anak bisa nikmati semuanya. Dan kita rindu ya. Di dalam retret ini kita berdiam diri. Kita makin kenal Tuhan. Kita makin tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita. Dan tidak berhenti sampai di situ. Retret membuat kita siap masuk lagi di dalam perjalanan walking with Jesus daily. Ada satu ayat yang Kak Alex mau tunjukkan sebagai penutup. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini Mazmur 46 ayat 11 ya. Oke, Kak Alex baca alamat ayatnya. Sesudah itu langsung semua baca di rumah ya. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ada saat-saatnya kita perlu diam untuk makin kenal Tuhan. Karena itulah retret ini ada, supaya adik-adik sekalian, dan mungkin juga buat kami semua ya, baik yang pembicara, baik Bapak Ibu guru, sermis, ini juga kesempatan kita retreat, kita retret, kita berdiam diri untuk bertemu dengan Tuhan, meriset ulang hidup kita, dan continue our life walking with Jesus daily. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memasuki retret ke depan ya. Kak Alex tutup dalam doa. Ayo kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sesi ini. Ini pengantar bagi kami yang akan masuk dalam retret. Ini bukan hanya satu program sekolah, tetapi ini satu program Tuhan yang Tuhan tolong sekolah lakukan bagi kami. Karena itu tolong kami menikmatinya, mempersiapkan diri, dan pada harinya nanti kami benar-benar menikmati Tuhan menyapa kami, menuntun kami, dan terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih buat kesempatan kami merenungkan pagi ini sama-sama. Kami bersyukur dan menutup firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.